Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan sebahagia kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan sesemangat kita menantikan pertandingan timnas yang akan bertanding menghadapi Bahrain nanti tanggal 25 ya. Jadi rasa sedih, rasa kecewa kita keep dulu, keep ya, gue bukan bilang hapus, keep dulu, kita dukung dulu, kita support terus tim nasional Indonesia ya, semua ada di situ kita support perjuangan, kita juga berjuang sebagai fans timnas. Masih ada Bahrain, Cina dan Jepang. Jepang sih agak ragu ya, cuma ya udah, yang penting tampil optimal ya, nggak bisa lolos di sini, playoff juga nggak apa-apa, gitu. Sikat aja. Yang penting dalam pikiran dan benak timnas kali ini adalah setiap match gimana caranya untuk menang. Oke, gitu aja. Nah, gue juga akan bahas seputar Barcelona yang beberapa pemainnya ini dipanggil oleh timnas masing-masing, memperkuat di U21, memperkuat di internasional Nation League, memperkuat di kualifikasi Piala Dunia di Amerika Selatan. Dan ada juga berita-berita yang lagi viral, gue akan bahas nanti. Yang kalian main X, main TikTok, yang nonton YouTube pasti tahu ada influencer yang lagi ada masalah dan akhirnya sudah minta maaf gitu. Nah, seperti apa? Tapi sebelum gue lanjutin, karena gue kayaknya agak telat sehari ya, atau gimana nih, gue ngerasa kangen sama kalian dan absen-absen dulu dari seluruh Sabang, dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun kalian berada, boleh di absen-absen. Dan semoga yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang THR-nya belum cair segera cair, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang temennya masih nyangkut utang semoga temennya sadar diri ya, jangan dibawa mati, utangnya dibayar ya, jangan meninggal dulu, dibayar ya, kesian itu orang-orang yang diutangin. Oke. Nah, intermezzo sebentar, hari ini gua baru saja menyaksikan internal game itu di Asiop ya. Jadi di Asiop ini ada training TCA ya, TGA, training ground Asiop yang ada di Sentul. Jadi kalau orang-orang yang sudah dari SSB Asiop, setelah itu bagus-bagus semua secara bank data, analisis, kepelatihan bagus, akan ditarik ke tadi yang gue bilang ya, training ground Asiop gitu. Dan yang dimana di situ banyak kayak penyaluran lagi pemain usia muda, entah abroad keluar atau dilirik langsung Liga 1. Jadi udah ada wadahnya gitu. Asiop ini memang salah satu favorit anak-anak bola ya. Buat anak-anak yang pengen jadi pemain bola, jalan gue bisa bilang salah satu jalan terbaiknya ini bisa masuk kayak Akademi Pro gitu ya, EPA atau SSB Diklat gitu. Tapi Asiop nih di Jakarta harusnya top tier. Gue juga dulu pengen masuk Asiop gitu, cuma ada something yang bikin gue nggak bisa masuk situ. Ini idola anak-anak bisa main di Asiop, idola orang tua juga ngelihat anaknya main di Asiop. Nah, itu Asiopnya tuh. Dan gue tadi ngelihat KKS ya, KKS nih, Korean Selection yang dibawa sama Bang Putra itu. Terus ada Koci juga di situ ya. Nah, karena gua sebenarnya gimana ya, ini bukan ego gua sih ya, ya ini ego gua dan determinasi gua memiliki keinginan, karena gua nggak bisa jadi pemain bola karena dulu nggak tahu caranya ya. Ya pernah main di Liga 3 gitu, didaftarin PSSI, cuma ya kalau bisa Liga 1 atau timnas gua mau main di situ gitu. Nah, udah ada nih cara-cara nih kayak seleksi gitu, yang kalau lu nonton YouTube gua tuh di Oruteri ya, itu ku jelasin bagaimana caranya jadi pemain bola itu susah. 80% harus ada bayar membayar, nepotisme gitu. 20% lu harus talented banget. Dan 20%-nya ini lagi selain harus talented, butuh keberuntungan untuk menjadi pemain bola. Ya, lu harus punya skill sepak bola, sport science. Lu juga harus punya skill sosial itu ya. Makanya kalau jadi pemain bola nggak bisa nih di Indonesia diem-diem. Kita harus berpikir, kita harus smart, kita harus bisa membawa diri kita ya, bikin positioning diri kita tuh jadi bagus. Kita harus kenal orang, kita harus sosialisasi ke A, kita harus ke B, kita ngobrol sama
orang-orang yang sekiranya bisa mengarahkan kita menjadi pemain bola, itu sosial skill yang harus dimiliki oleh calon pemain bola sebelum sesudah mereka memiliki skill sepak bola. Nah, karena pride gue pengen kayak pembinaan usia muda ini bener jalannya, nepotisme kalau bisa nggak ada yang nggak ada, dibersihkan mafia-mafia sogok menyogok, ya. Kalau bisa murni, kenapa enggak? Indonesia itu banyak banget ya sebenarnya itu banyak banget bakat-bakat alami, bakat-bakat yang sangat luar biasa yang bisa menurut gue kalau diadu sama Eropa gitu. Cuma yang tadi letak geografis kita, ya habit kita seperti apa yang bikin sepak bola Indonesia mungkin ya gini-gini aja gitu. Makanya gue bilang apa? Sebenarnya ya Indonesia ini sebenarnya banyak memiliki talenta-talenta muda berbakat yang kadang sangat disayangkan dia nggak tahu harus ngapain, kadang sangat disayangkan mereka gugur karena hal-hal yang menurut gua kurang baik, ya bukan dari dirinya sendiri tapi dari sistem yang kurang baik itu. Nah makanya dengan adanya diklat, dengan ada EPA pembinaan usia muda, gua pengen banget, gue concern karena gue tahu nih anak muda harus diapain, dia harus kemana, dia harus berbuat apa, ya talentnya biar nggak hilang begitu aja, nggak sia-sia. Ya coba gue sebut sama lu, ada gak pemain teman lu yang masuk SSB yang udah gede terus jadi pemain bola sekarang? Berapa persen doang itu paling. Nah mumpung ada wadahnya, ada orang yang gue menyebutnya mungkin hamba Allah yang pengen banget membentuk tim, pengen banget mengirim pemain keluar gitu, pengen banget ada bakat murni dari pesepak bola muda Indonesia itu ada, ya siapapun orangnya gue sih dukung. Ya jadi gue ngerasa kayak KKS ini positif banget. Kalau bisa ada lagi, gue lupa kayaknya di Jateng ada kayak Solo Raya Cup gitu, ada orang-orang, ada hamba Allah yang berbaik hati untuk membangun pembinaan usia muda gitu, menyalurkan pemain gitu. Ya gue sangat dukung, gue akan concern di situ. Ya, jadi mulai sekarang kalian panggil gue Afif, si pejuang pembinaan sepak bola usia muda. Nah, oke. Jadi ya nantilah kita bisa ngumpul, kita bisa sharing atau gue bisa ngobrol bagaimana caranya menjadi pemain bola. Karena gue bilang kalau masih habitnya sama ketika gue zaman dulu ya susah kalau normal. Udah 7 menit aja nih, kita bahas Barcelona dulu sekarang ya guys. Barcelona, ada beberapa pemain yang sedang memperkuat negaranya masing-masing, usia 21 yang tadi gue bilang, juga Nation Cup, lalu juga ada ya, kualifikasi Piala Dunia. Nah, kemarin ada kabar yang kurang mengenakan mengenai Rafinha, Araujo ya. Jadi yang di Amerika Latin itu belum bisa pulang ketika Barcelona menghadapi Osasuna pada 27 Maret mendatang ya, sebentar lagi sebenarnya. Tapi ada kesempatan untuk mereka bisa bergabung lagi bersama tim karena ada satu pesawat jet pribadi yang akan menampung pemain-pemain yang di Amerika Latin yang bermain di Eropa, ya diberikan fasilitas untuk mempercepat penerbangannya. Jadi di antaranya itu bisa aja nanti di dalam pesawat kayak ada si Araujo ya karena di Uruguay, ada Rafinha, terus siapa lagi Brazil lah. Mungkin Edric, Rodrigo, Vini itu bisa lebih cepat balik ke Eropa. Jadi ya entah siapa, Nunes gitu bisa langsung Liverpool kalau kepake ya. Kalau Nunes mah pemain-pemain Luis Diaz mungkin ya Kolombia bisa langsung ke Inggris gitu dengan pesawat jet yang disediakan gitu. Nah, setelah itu bagaimana nih kabar dari pemain-pemain Barcelona? Nah, kabarnya nih gue yang sebenarnya gini, dilema ya. Kalau nggak dipanggil ini adalah panggilan negara. Ya kalau nggak mau menolak panggilan negara. Tapi kalau dipanggil pertandingannya juga nggak terlalu penting. Tapi ya takutnya fisik drop, ya cedera, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Gitu. Karena gue mendengar kabar ya Spanyol lawan Belanda kemarin Kubarsi kan ditarik keluar. Dia ligamennya terkilir. Ah itu kenapa lagi tuh, tolonglah ya.
Dan belum ada vonis seberapa parah cedera tersebut, baru terkilir. Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan sampai kayak harus cedera sebulan 2 bulan. Aduh, banyak match-match penting. Barcelona lagi butuh match-match penting. Ya, lalu juga ada si Lewandowski habis cetak gol di Polandia. Setelah itu dia juga mengalami ketidaknyamanan ya di daerah di areal kaki gitu. Jadi ya gimana ya, ditolak tapi kita disangka benci negara gitu, tapi diterima pertandingan yang nggak terlalu penting tapi membahayakan buat pribadi gitu ya. Ya harus sih, tetap mau nggak mau harus datang ke negara kalau udah panggilan negara. Nah itu Lewandowski juga belum ada vonis berapa parah cederanya dia, tapi dia udah mengatakan bahwa kalau dia sendiri merasa tidak nyaman, tapi saya ngerasa walaupun tidak nyaman tapi tidak terlalu parah gitu. Saya bisa sembuh mungkin mendekati match Barcelona nanti. Nah, selebihnya kayak Fermin, terus Gerard Martin itu main di U21 Spanyol. Nih, gue nggak tahu ini berita sedih apa enggak. Ansu Fati dari Januari itu sudah pengen dijual sama Barcelona, tapi manajemen dan Ansu Fatinya sendiri menolak untuk pergi. Kalau menolak untuk pergi, setelah itu jadi Rapinya, nggak apa-apa. Kalau menolak untuk pergi, setelah itu jadi Pedri, nggak apa-apa. Kalaupun nggak bisa jadi Pedri Rapinya, tapi minimal ada beberapa layer yang kualitasnya sama kayak Rapinya. Nah, karena apa? Gue ngelihat kalau masih sama kayak Ansu Fati pada sebelumnya, lu nggak bisa jadi subs aja nih, jadi backup Rapinya nggak bisa. Kalau Rapinya capek, 10 main aja. 10 pemain aja sekalian, nggak usah Ansu Fati, menurut gue begitu. Ya. Cuma yang menyebalkan, yang bikin gemes adalah di transfer market ini Ansu Fati cuma 5 juta euro. Ya, udah kayak pemain mahalan pemain akademi malah. Ya, jadi 5 juta euro kemana? Ke Liga 2 kali, ke Liga 2. Banyak nih gua pemilik klub yang kenal Liga 2, Ansu Fati mau di situ. Sampai kemari kena keprak back Indonesia patah lagi ntar. Ya jadi gitu, Ansu Fati sistem udah nggak masuk sama sistem yang dijalankan oleh Hansi Flick. Barcelona juga tidak terlalu menginginkan Ansu Fati. Nomor 10 Ansu Fati juga di penjualan merchandise nggak laku. Mau ngapain lagi? Gitu kan. Ini saatnya Ansu Fatinya sendiri untuk berjiwa besar, menjadi pahlawan untuk Barcelona. Mengalahkan dirinya sendiri, menjadi pahlawan untuk Barcelona dengan pindah rugi. Pindah juga rugi gitu. Karena apa? Barcelona sekarang lebih fokus ke penjualan pemain, bukan pendatangan pemain. Walaupun di pendatangan itu yang gue baca media-media, Luis Diaz itu dia tertarik main di Barcelona. Kalau Luis Diaz gue terima banget. Lukman juga walaupun kontraknya masih ada 1 tahun di Atalanta, tapi dia masih mau gabung di Barcelona. Ya, Isak gue lupain Isak ya, karena dimahalin. Ada apalagi habis juara kemarin ngalahin Liverpool, mahal lagi Isak. Nggak apa-apa gitu. Ya, Leao boleh gitu, cuma kalau mahal-mahal gue nggak mau gitu. Barcelona jangan lah, ntar rugi. Ada kayak satu lagi sebelah kiri siapa ya? Satu lagi brother sebelah kiri Lukman, si siapa tadi? Luis Diaz, William nih tarik ulur nih. Gue yakin nih sebenarnya mau nih main di Barcelona, cuma entar dulu biar mahal gitu nih. Karena negosiasi sebenarnya ada aja gitu, cuma ya udahlah, mereka masih betah gitu di Bilbao, nggak apa-apa kalau gitu. Nah, Barcelona akan menjamu Osasuna di 27 Maret ya, mudah-mudahan skuad lengkap. Karena apa? Kalau nggak lengkap dejavu, kalau nggak lengkap ya bukan rotasi kan, kalau nggak lengkap ya nggak lengkap. Kalau kemarin kalah karena rotasi lawan Osasuna, skor 4-2 kalau kalian masih ingat. Pablo Torre ditaruh flank kanan, Ferran Torres main, Sergi Dominguez back. Wah ini sengaco-ngaconya. Yamal Rapinya main di menit-menit akhir, jadi nggak kekejar kekalahan 4-2 gitu. Nah, kalau entar pemain nggak lengkap, ya bukan rotasi, emang nggak lengkap. Gue masih ngerasa ngeri karena 10 match terakhir ini udah yang dipikirin adalah ya jangan kalah, menang. Gimana menang setiap match. Mudah-mudahan pemain kayak Pedri tetap sehat, mudah-mudahan pemain kayak Yamal, Rapinya tetap sehat. Itu yang gue pengen dari Barcelona gitu. Nah, sekarang kita ke timnas nih. Kalau gue
bilang gimana ya, menghujat tuh emang enak bro, menghujat tuh enak. Lu menghujat apapun tuh enak gitu. Apalagi kita di negara yang lu lihat kalau kolom komentar TikTok lucu-lucu gitu, lu serem-serem komentarnya gitu. Jadi gue sih pengen, gue kayak ini buat masukan buat gue pribadi, gue pengennya adalah ya kita ya, tunggu, makanya gue bilang kita keep dulu aja rasa sedih, rasa kecewa kita keep. Lihat pertandingan berikutnya, lihat lagi. Setelah itu masih ada playoff gitu. Jadi kalau gue pengennya buat gue sendiri, gue pengen ngelihat biar berjalan maksimal aja, pemain tanpa tekanan, tekanan harus ada gitu. Cuma pemain bermain optimal gitu, mengeluarkan kemampuan 100%, pelatih dan jajaran juga bisa tepat. Nah, gue nggak bilang bisa jadi jago banget, gue bisa bilang jadi kayak sulap bisa langsung menang, enggak, bisa tepat gitu. Kalau emang punya tiki taka, emang punya total football, punya jurus, jangan langsung dikeluarin semuanya. Dan punya jurus, jurusnya juga jangan satu doang. Ya lawan Bahrain, yang notabene kita lebih banyak mungkin pemain dari luar, yang bermain di luar di Eropa, harusnya sih ya nggak ada alasan buat kalah kalau menurut gua. Nggak ada alasan buat kalah. Bahrain, China, Saudi, Jepang, udah. Jepang sih agak susah ya secara infrastruktur atau pengembangan kualitas permainan, dia udah lebih dulu gitu. Cuma tadi tuh China, Bahrain, Saudi nggak ada kata buat kalah menurut gua ya. Nah, terus juga ada, ini kayaknya nggak usah gue komentarin kali ya, yang tentang udah minta maaf juga orangnya. Awal-awal kan waktu away ke Australia, gue nggak tahu ada berita yang beredar benar apa enggak, ada beberapa influencer yang menggunakan brand itu mengganggu sampai ke lobby tanpa izin gitu. Ya siapapun orangnya sih, gue ngerasa, pertama nih ada kontrak gak sama pemain buat diganggu, ada kontrak gak dari brand SOW-nya itu kerja sama kontrak, apa cuma nebeng doang gitu. Nah itu enggak dah menurut gua, enggak banget menurut gua. Jadi kalau bisa ya support positif gitu, jangan sampai kayak mengganggu konsentrasi, mengganggu mood pemain, mereka mau bertanding ini demi Indonesia, seperti itu. Nah kalau yang baru ya, ini sebenarnya teman gua sih, stand up comedian juga. Ya mungkin kalau gue ngerasa kalau dibilang salah, itu salah bang, ya salah gitu. Salahnya merendahkan. Dan secara jokes juga kalau ditarik ya, dibedah, dia berpikir ya udahlah, kita berpikir positif aja, parlay, ya bener, nggak ada ongkos kali buat pulang. Maksud gue itu gue tahu itu adrenalin ketika kamera nyala gitu. Jadi nggak stop ngasih punchline, nggak stop memberikan interaksi sama yang lagi nonton gitu. Cuma ya salah menurut gua. Berpikir positif, gua kira positif apa? Berpikir positifnya parlay. Berpikir positifnya judi. Di mana positifnya? Terus udah gitu bilang nggak ada ongkos pulang. Maksud gua backgroundnya kan belum tahu. Ini orang kan juga tinggal di Australia, bangun sekolahan buat orang yang pengen sekolah kalau gua nggak salah ya. Dan orang sangar, bukan orang biasa. Dan lu harus akuin juga, orang-orang yang mendukung timnas di Australia itu datang pakai duit sendiri, hasil kerja keras keringat sendiri, datang ke Australia dengan tiket yang dibilang juga nggak murah. Dia nonton, dukung timnas dari hati gitu, murni ya. Dan pasti beda gitu kalau kita ngomong di kamera sama kayak ketemu langsung. Makanya kan ada yang bilang, lu pas dicamperin kicep, pas di mobil ngata-ngatain gitu. Itu kayak ya kayak anak-anak yang disamperin diem tapi dari jauh ngeledek gitu. Jadi ya di bulan Ramadan mungkin setiap manusia kan tempatnya salah, ya udah minta maaf juga walaupun postingannya itu DM-nya belum dibales, tapi mudah-mudahan minta maafnya ini tulus dan nggak dijadikan apa ya, biasanya itu peluru atau persona baru ya. Biasanya kalau setelah mendapat masalah, orang membiarkan dirinya untuk diserang dan menjadi korban, setelah itu mendapatkan persona baru, peluru baru untuk entah bikin konten selanjutnya, entah buat bercandaan yang dikontenin naik engagement lagi. Enggak,
Karena gue ngerasa sih udah tulus juga minta maafnya semua. Ya mudah-mudahan gue nggak bisa nebak hati orang ya. Dia minta maaf dan setiap komen orang yang kalau masih punya tenaga dibalesin, minta maaf tanpa defense apapun, mengaku salah, ya gue ngerasa ya udah dia udah minta maaf, orang juga udah tabayun. Ya itu aja sih pelajarannya adalah kan beda di kamera sama ketemu langsung orang, emosinya lagi pada beda, situasinya lagi pada beda, ya karakter orang pada beda dan hal-hal yang terjadi seperti itu mungkin baru pertama kali dan nggak tahu bagaimana menghandle atau melakukan pendekatan, justru malah melakukan hal bisa dibilang blunder. Ya itu ya manusia lah, manusiawi ya. Jadi udah rame-ramenya, udah rame-rame saling serangnya itu menurut gue udah gitu ya. Di antara sama-sama mendukung, fokus dulu. Fokus. Bahrain. Gue gregetan banget sama Bahrain asli. Ya, apalagi waktu kemarin ada sedikit indikasi bantuan wasit Bahrain gitu. Nah, sekarang nggak ada di Indonesia. Kita jadi supporter ke-12, kita jadi pemain ke-12. Kita saywar pakai hal-hal yang positif. Oke, gitu aja. Afif Safi pamit, terima kasih dan jangan lupa Dance TV akan tayang. Ini lagi nih, Dance TV baru tayangnya sama Bung Harpa. Gua posting sama Bung Harpa itu teaser atau promo di Instagram gua. Ya. Awalnya biasa aja sesuai postingan gua, tapi tiba-tiba sehari langsung rame. Ada apa gerangan? Gua belum baca-baca Twitter atau buka medsos ngulik ya ada apa gerangan, karena lagi hari ini kebetulan full sibuk lah, alhamdulillah gitu. Coba kenapa Bung Harpa? Gue kaget kok rame di postingan gue, rame Bung Harpa gitu. Kenapa tuh? Gue nggak tahu lah ya. Udah gitu aja dulu dari Afif Safi. Sehat-sehat selalu buat kalian semua. Vamos.